Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahilladzi qad a'ta'na ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a wa an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thumma saniyan salatan wa salaman ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul aliyul azim. Puji, puja, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, berkat rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, bahkan nikmat kesempatan, kita kembali dapat berubudiyah kepada Allah. Kita kembali dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari bermacam arah, dari bermacam penjuru menuju rumah Allah yang kita cintai ini, dalam rangka tentunya mensyukuri seluruh nikmat Allah yang sudah kita dapatkan. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, dari seluruh bentuk perjuangan yang kita lakukan hingga kita bisa duduk mendengarkan sebuah wasiat takwa nantinya, mendapatkan nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam li baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin bapak-bapak, para alim ulama, para tuan guru, jadi pandai suluh bendang dalam nagari, para nenek mama yang pulang dari perantauan, para tokoh masyarakat yang ditinggikan sarantiang dan didahulukan selangkah, teristimewa kepada anak-anak kami, generasi muda, harapan bangsa, harapan agama, dan tentu sangat-sangat diharapkan oleh orang tuanya nanti kelak. Ketika orang tuanya sudah mulai letih, ketika orang tuanya sudah mulai rentah,
tidak sanggup apa-apa kecuali adalah sayang dari seorang anak yang soleh dan soleh. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kepada kita berada di Sayyidul Ayyam. Tidak tahu ya Pak ya, kapan ini semua berakhir. Yang jelas sebuah maqalah itu mengatakan mahwa syai'ul ladzi laisa lahu bidayatun wala hinayah. Tidak ada yang namanya sebuah lingkaran itu, perputaran itu. Setiap yang adanya permulaan pasti di situ ada akhiran. Awak dari kete gadang. Dari gadang masuk ke tuwo. Setelah itu apa? Allah akan pisahkan ruh dengan jasadnya. Makanya nyata-nyata Allah sampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini dalam rangka kita sering memperacak diri ini untuk selalu muhasabah. Jangan ada juga rasa sombong pada diri kita. Jangan ada juga rasa mutakabbir pada diri kita. Di dalam kitab ahli kami itu Allah sampaikan man tsabbata li nafsihi tawaddu'an fahuwa al-mutakabbiru haqqan. Ternyata yang paling dicekal dalam hal ini adalah perkataan seorang hamba yang terbesit di hatinya tadi. Itu belum diucap loh Pak. Merasa saja baru dia ahlul ibadah, contoh ya. Dia orang yang paling ramah, pokoknya seberapa lah dibanding yang lain. Jadi dikatakan fahuwa al-mutakabbiru haqqan, sungguh itulah manusia makhluk Allah yang paling sombong. Nah, baru berperasaan kita. Nauzubillah, semoga kita terhindar dari penyakit hati yang begitu halus masuknya kepada kita kaum muslimin rahimakumullah. Tapi pada kesempatan hari ini merujuk kita kepada firman Allah yang kita baca tadi Pak. Mari di sela-sela waktu yang kosong khatib mengajak, menghimbau kepada kita semua, sesibuk apapun kita, ya enggak, sebanyak apapun aktivitas kita, jangan pernah lupakan Allah. Jangan pernah menjadikan dunia ini semata-mata itu tujuan pokok kita. Kita sadar kok, kita yakin dunia ini adalah permainan, tapi banyak orang yang mengikuti secara serius. Itu yang kita lupa. Akhirat itu serius Pak. Tapi banyak orang menganggap hal ini sebuah permainan. Buktinya banyak kita tinggalkan akhirat. Nah oleh karena itu di firman Allah yang kita bacakan tadi, wala talbisul haqqa bil batil. Mudah-mudahan ini momen yang tepat sebagai bahan usia takwa kita setelah kita sanadkhulu fi hadza ba'da syahr Ramadan. Setelah kita keluar dalam bulan Ramadan, mudah-mudahan ini momen yang tepat sebagai usia takwa kita. Begitu banyak ya Pak ya pengorbanan yang kita lakukan 1 bulan penuh. Tidak secara fisik, tidak secara pengorbanan yang tampak saja. Seluruhnya pemikiran, rohani kita bahkan dikorbankan ketika itu. Ayo kita bernostalgia sekarang. Bulan Ramadan kan banyak hujan labeknya. Siang hari kita tahan perut ini dari rasa haus. Tidak haus saja, tapi dari segala sesuatu yang membatalkan puasa kita. Kan itu yang definisi puasa ya Pak ya. Kalau hanya sekedar menahan haus dan lapar, anak-anak awak pandai ya mah. Sekali lagi, anak-anak kita yang SD pandai juga. Nah ini kaji ini. Kalau ada juga yang hanya menganggap puasa itu menahan haus dan lapar, tidak nyetahannya, ayo masuk dalam rakuannya doh. Tidak nyetahannya, tak tahan puluh dia nasi tidak masuk ke dalam tenggorokannya. Anak kita juga seperti itu. Tapi pada dasarnya yang puasa itu saja menahan segala zahir yang membatalkan, begitu juga batin ya. Termasuk di situ berunjang jangan cubu-cubu. Kalau ada juga itu berarti dia belum puasa. Itu hakikatnya.
Kalau tidak salah Allah sampaikan dalam firman-Nya, nyata-nyata dikatakan la'allakum tattaqun. Itu bukan kalimat sembarangan, Pak. Tidak semua orang yang mudah untuk mendapatkan, butuh kita perjuangan di situ. Takut. Didoakan kita oleh Allah sesuai janjinya, semoga kita mendapatkan menjadi hamba Allah yang takwa. Ternyata itu butuh perjuangan yang berat. Nah, sekarang kita berhusnuzan, berbaik sangka, mudah-mudahan semuanya perjuangan kita tadi sudah kita lakukan dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lantas di suatu sisi Allah sudah nyata-nyata sampaikan wala talbisul haqqa bil batil. Ini kenyataan untuk kita. Pernyataan yang tegas. Tidak cukup di situ saja tampil peranan baginda Rasul. Apa Rasul sampaikan kepada kita? Sittatul asya tuhbitul a'mal. A'mal itu kan jamaknya Bapak. Dari sebelum amalan yang kita kerajaan puasa di siang hari, beko malam qiyamul lail, di dalam puasa kita tahan diri, godai segala sesuatu yang membatalkan. Tidak dari makan saja, tapi dari segala sesuatunya. Pokoknya panca indera kita. Setelah itu apa lagi? Qiraatul Quran. Semua amalan yang kita lakukan itu nanti, kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita tidak hati-hati, semuanya akan dikikis, akan terhapus semuanya. Tentu penyebabnya ulah kelalaian kita sendiri kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ini yang kita coba kaji sebagai bahan usia takwa kita dalam waktu yang singkat ini. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita tinggalkan sabda Rasul dulu, kita jemput sejenak pesan Allah melalui firman-Nya ini. Wala itu adalah penekanan secara kaidah bahasa, jangan engkau lakukan. Sama persis ketika kita mau memperdalami surat At-Takasur, kan ada 3 kali kata-kata kalla di situ. Itu peringatan tegas. Kalla ada 3 kali itu, ceklah silahkan nanti di sela-sela waktu kita yang kosong. Di sini firman Allah sampaikan wala talbisul, jangan engkau campur adukkan antara perbuatan baikmu dengan maksiat. Nah, ini kaji kita perlu buka ini. Jadi terkadang ada yang mentafsirkan Allah lagi semua yang ini oleh, tapi mencilok juga. Jangan sholatnya yang kamu salahkan. Sekali lagi, jangan sholatnya yang kita salahkan. Itu nyata-nyata keterangan as-sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itulah yang sesungguhnya mencegah perbuatan keji dan munkar. Jangan dibalik-balik, Om. Nanti kalau ketemu ada orang yang bermaksiat, dia sholat juga. Jangan sholatnya yang disalahkan, orang yang sholatnya itu dipertanyakan. Dia kerjakan enggak trik-triknya? Itu ada yang disampaikan tuh. Al-wudu'u miftahus shalah. As-salatu miftahu jannah. Untuk mendapat sembahyang yang khusyuk, yang bersih itu, Pak, wudu kita itu dipertanyakan dulu. Setelah wudu kita bersih, lancar sesuai dengan tuntunan, baru beko sembahyang kita perhatian dulu. Makanya ada sinan 3 balai rukun. Di dalam 3 balai rukun ada 3 global dan indah boleh ditinggalkan oleh siapa saja. Tidak makmum saja, imam pun juga apalagi. Ini kan pernah kita baca di sela-sela yang kosong. Setelah itu kita perhatikan, jangan lupa hati kita ini. Ini setan nggak bakalan tenang loh, Pak. Setan itu kan selalu datang dari berbagai penjuru. Ada khusyuk sembahyang nih, rancaknya nih, lamuan nih. Apa kok dipuji-pujinya, diaduk-aduknya hati kita ini. Tidak ada orang yang sealim di sini. Coba perhatikan semua. Itu kayak setan itu. Jangankan itu kaum muslimin rahimakumullah, setan itu tidak mesti kita dalam masjid ini pun juga ada setan. Taraso dalam mak pen khatib, kalau orang ibu itu kerajuannya tuh hati-hati kita.
Bukan kita yang tidurnya. Kerja setan itu selalu mencari teman sebanyak-banyaknya kaum muslimin rahimakumullah. Dia masuk dari capek kita, dia masuk dari segi aktivitas kita, dia masuk dari segala macam. Caranya mempengaruhi gitu. Makanya sering banget Allah sampaikan dalam firman-Nya, innahu lakum aduwwum mubin. Hu-nya itu kembali kepada setan. Kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita ke poin. Jadi dalam hal ini kita harus hati-hati. Apa yang disampaikan baginda Rasul? Kehati-hatian kita, jangan hilang seluruh amalan-amalan yang kita peroleh tadi dengan secara sia-sia. Kejadian Nabi ada 6 perkara, Pak. 1. Al-istighalu bi'uyubil khalqi. Suka ya mencari aib orang lain atau saudaranya sendiri. Pak Ustadz, sekarang kan sudah selesai Ramadan. Membuka aib itu tidak pandang Ramadan, tidak Ramadan, Pak. Malah itu anjuran dari agama kita. Kalau dapat sepanjang hayat kita, jangan pernah kita mencari aib saudara kita. Kenapa? Ada 2 alasannya. Pertama, kalau tidak kita sadari ini, tidak kita filteri, dia akan memunculkan penyakit yang lain pada hati kita. Apa itu? Fitnah. Fitnah, kok tahu Pak kan? Fitnah ini bisa-bisa nanti kata Nabi, al-fitnatu akbaru minal qatsli. Dalam riwayat lain, aktaru minal qats. Lebih kejam daripada membunuh. Yang kedua, apa yang akan ditimbulkan? Kalau dibiarkan suka kita fitnah ini, nggak ada orang yang tentram. Makanya Nabi di sisi lain sampaikan lebih baik kita mengurus, mengintrospeksi diri kita. Apa yang dikatakan Nabi? Tuba liman syaghalahu aibuhu an wuyubin nas. Hamba Allah yang paling beruntung, orang yang paling beruntung, yang berjaya itu adalah dia sibuk mengurus dirinya sendiri. Sehingga saking sibuknya mengurus dirinya, dia lupa membaca aib orang lain. Ini yang hebat. Yang kedua, kata Nabi, waqaswatun qalbi, kesat hati. Ini ulang-ulang kaji kita. Yang akan dapat mengikis amal ibadah kita. Dia tidak mau bersalaman. Apalagi sekarang ini sudah tahap kita di selesai lebaran. Ketemu dengan teman, jangankan senyum, salam saja tidak mau. Pada salam itu bagian ibadah. Tabassumaka ida aku kalaka sodako. Dengan senyum saja diiringi dengan salam, sudah 2 poin yang kita dapatkan. Termasuk di situ tidak mau bergaul. Termasuk di situ pendapat dia saja yang didengar. Nggak mau dengar pendapat orang. Ini kesat hati. Ketiga, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Orang yang terlalu cinta kepada dunia bisa menghabiskan seluruh tabungan amal ibadah yang sudah dia tumpuk-tumpukkan. 1 bulan kemarin contohnya. Dia akan lari begitu saja. Dia akan habis sama seperti air yang baru besar, yang baru gadang mengkikis humus tanah. Sebentar lagi, Pak. Yang keempat, qilatun haya. Lantaran yang 3 ini tidak bisa juga disaring, nggak disadari oleh individu masing-masing, muncul penyakit yang keempat. Hilang rasa malu. Sudah jelas orang azan Allah memanggil kita melalui suara muazin, hayya 'alas shalah, asik juga kita main. Nah, ini kerjanya. Hilang rasa malu, ndak ada rasa jo parisu, basobok jo ramando takai tujuh, basobok jo mintu takai tujuh, ndak ada lagi. Jangankan rasa keagamaan, norma-norma pun juga hilang bahkan. Nauzubillah. Yang kelima, ada di situ tulul amal. Penyakit yang selalu dimunculkan oleh setan, panjang angan-angan. Niat hati ingin bersedekah ketika tidak ada. Tapi ketika ada, kondisi kita tepat. Penyakitnya apa? Lupa kebanyakan. Jadi dalam hal ini kalau ada kita berniat, bagus. Ingin berinfak, bagus. Ingin berwakaf, bagus. Yang lebih bagus lagi ketika kondisinya tepat. Yang kita inginkan ada, jangan ditunggu-tunggu. Jangan ditunggu-tunggu. La tu'akhir amalaka ilal ghadi ma tahmadirut ta'malul yaum. Kita akan ditabas oleh penyesalan kita sendiri kalau kita tunda-tunda. Al-akhir.
Rasulullah sampaikan dalam hal ini yang terakhir itu adalah az-zalimu la yantahi, maksiat yang selalu berkepanjangan. Maksiat itu sudah jelas Pak, hukumnya zambun, dosa besar. Tidak ada Allah yang suka, Nabi tidak suka, ulama-ulama tidak suka. Salah satu orang yang dirindui oleh Allah Subhanahu wa taala yang sanggup menjaga dirinya dari segala sesuatu yang merusak dirinya, yang akan meranjak dirinya kepada hal-hal yang nista. Nah, untuk itu Bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sebagai bagian rujukan kita kembali kata mengajak di sela-sela waktu yang kosong. Surat Al-Baqarah mudah-mudahan menjadi cambuk untuk kita, memotivasi kembali kita agar tetap meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, dan sekaligus menjaga diri kita, nilai-nilai ibadah kita dari bermacam hal yang akan merusak, tentunya dalam hal ini merusak maksiat. Allah sampaikan jangan campur adukkan. Contoh campur aduk itu ya Pak ya, sebentar lagi ya Pak ya, kita ada air ini, satunya ada bensin. Bensin sudah jelas kita pergunakan untuk kendaraan, air sudah jelas dikonsumsi oleh makhluk hidup. Jangan coba campur-campur. Kalau kita mau campur, kita nggak bisa minum, bensin pun nggak bisa dipakai oleh motor. Itulah kira-kira dalam hal ini beribadah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang tetap terlindungi dari bisikan-bisikan laknatullah yang datang dari berbagai penjuru, dan kitalah hendaknya yang terselamatkan fit dunya wal akhirah. Banyak maaf, aku lupa lihat astaghfirukum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdihil kitab wa lam yaj'alahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa sayyirhum ala mu'anidati rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ma 'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.